kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan proyek penelitian kami selama beberapa bulan ini mengenai sistem mengontrol suhu dan lampu di kandang ayam berbasis IoT. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Salangan. Saya Jeremia Rizal Molaku. Saya Ivan Dortisan Ono. Saya Reva Olim Kudopit. Saya Denia Ardiansyah. Saya Skial Bertanda. Baiklah, kita langsung masuk di video pembahasan. Baiklah, kami dari kelompok 5. Di sini kami membawa materi mengenai sistem pengontrol energi listrik berbasis IoT untuk efisiensi konsumsi daya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Salangan. Perkenalkan, nama saya Denia Ardiansyah. Perkenalkan, nama saya Skial Bertanda. Juga langsung masuk di materi berikutnya, itu latar belakang. Ininya konsumsi listrik di rumah tangga dan industri listrik yang terkontrol, yang mengakibatkan pengurusan energi dan tagihan listrik yang meningkat. Teknologi ini berbasis IoT menawarkan solusi untuk masalah tersebut, memantau dan mengontrol konsumsi daya secara efisien sehingga dapat membantu pengguna dalam menghemat energi listrik mereka. Rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana membangun sistem yang mampu memantau konsumsi listrik secara real time. Yang kedua, bagaimana sistem ini dapat memberikan kontrol otomatis terhadap perangkat listrik. Yang ketiga, bagaimana pengguna dapat mengontrol konsumsi daya melalui aplikasi mobile. Tujuannya adalah yang pertama, mengembangkan sistem monitoring konsumsi listrik berbasis IoT. Yang kedua, mengembangkan sistem kontrol otomatis terhadap perangkat listrik untuk efisiensi daya. Dan yang terakhir adalah memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengontrol penggunaan daya dari jarak jauh. Selanjutnya yaitu manfaatnya. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan listrik melalui sistem monitoring digital. Yang kedua yaitu membantu pengguna dalam mengoptimalkan konsumsi daya. Dan yang terakhir yaitu mengurangi daya tagihan listrik dan sistem kontrol otomatis. Kita lanjut pada tahapan pengembangan. Yang pertama yaitu perancangan sistem dari hardware dan juga software-nya. Yang kedua, implementasi dan integrasi sensor. Yang kedua, yang ketiga, melakukan pengujian sistem, dan keempat, evaluasi serta perbaikan. Yang berikut yaitu alat dan bahan. Yang pertama, alat yang digunakan itu SP32 dengan spesifikasi WiFi dengan banyaknya barang yang dibutuhkan itu satu, harga 100.000. Kedua, sensor arus, spesifikasi ACS 1.2 dengan banyak barang satu dengan harga 20.000. Lalu yang ketiga, modul relay dengan spesifikasi 5 volt konvensional dengan banyaknya bahan satu dengan harga 10.000. Yang keempat, yang terakhir, buzzer sebagai alarm spesifikasi 3-5 volt dengan banyaknya barang yang dibutuhkan itu satu harga 10.000. Dengan total pengeluaran alat dan bahan itu sebesar 140.000. Rancangan sistem yang pertama, rancangan perangkat keras, yaitu integrasi sensor arus, SP32 dan relay. Yang kedua, rancangan perangkat lunak, pengembangan aplikasi mobile atau web untuk pemantauan real time dan kontrol otomatis. Baiklah, itu saja untuk presentasi kami mengenai diri kami. Ucapkan terima kasih. Listrik dalam ruangan itu tools. Jadi orang lagi pas masalah dia trompet penggunaan listrik dalam rumah kerja berapa banyak kan yang mau dipakai untuk dia? Ya, sensor mengkontrol itu supaya tidak ada dari penggunaan listrik yang berlebihan. Apa yang tidak pakai sensor itu warna bagi warna poster itu poster itu. Ya, di rumah di putus. Bagi yang boleh satu bulan kita pakai, kata bapak saya ada sama Kontak langsung berupa satu bulan orang harus punya. Jadi orang-orang dari situ dia pastinya orang sensor arus dengan
dari ada beberapa sensor apa Contohnya yang CS 712 dengan BTS paling gede yang biasanya 004 itu kalau salah itu yang formula dengan listrik kontrol supaya kalau saya lihat penggunaan listrik SOTADP dia langsung boleh kasih peringatan atau enggak langsung mati lagi di jadi kalau DP mobilnya itu masuk orang apa DP proses minyak DP proses supaya tidak terlalu banyak terus membikin sama kabel dari kabel jamba supaya terus cocok nak kontrol dan cocok kalau kita kabel jamba dengan berbuat supaya lebih rapi di kabel. Itu juga dia kasih masalah. Itu berapa Nanti kalau ngomong kalau saya sudah pasti akan enggak orang baru lagi. Aduh. Mobilnya gitu. Yang mana dia nggak ada. Tangan kanan mah jangan terus kemari supaya kan nggak siksa. Aduh. Saya pasang apa? Dapat lihat ini orang-orangnya pernah potong ini. Yang penting boleh muka ya. Cium dah. Gila. Ini potong ini kasih rata ini. Ini bagi dua ini. Ini lu potong dengan Supaya kalian dulu. Bagian itu. Ini apa bagian dan itu? Anak-anak beli baju. Keren. Barang itu. Tinggal mana? Tinggal begini atau mana? Begini. Di bawah situ juga kok bisa noh. Itu no. Bali itu. Nih, masalah lebih ke dalam senyap rapi di dalam. Nih. yang itu mana sih sama rata sama potong. Yang DP mana tadi tanda? Udah berapa jengkal coy ini? Yang mana DP ujungnya rapi? Ini nyanda tuh. Ini kalau Ini rapi. Ini pada begitu sini. Siapa lagi nih mau potong lagi supaya apa atau biar ini Jo? baik sama rata. Potong dulu yang lagi nih. Sama panjang dengan yang pendek. Potong lagi. Boleh. Nggak ada mister atau apa dong? Kasih listrik.
ide nanti kalau Boleh. boleh. Kalau itu bagi dua. Tidak parah enggak? Parang nggak mau bagi langsung patah. Mau bagaimana ini? Mau geraji lagi? Iya no. Boleh. Masih begini dia. Yang mau rata cok. Boleh, Jo. Boleh itu. Yang mau rata cok dia mau bagi-bagi itu. Ngana belum coba no. Enggak, kalau mau pikir nggak mau rata. Ngana belum coba. Oh mau coba, maksudnya kalau mau pikir dan Oh sudah anak kita. Perkenalkan, nama saya Rizky Albert Arnda, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi proyek IoT kelompok saya, yaitu kelompok 5, tentang sistem pengontrol saklar lampu dan juga pengontrol suhu dan kelembapan pada kandang ayam untuk anak ayam. Dan untuk alat dan bahan yang digunakan bisa kita di sini, itu adalah ESP32 dan juga DHT22, sensor LDR, relay modul 2 biji, dan juga LED indikator untuk lampu dan juga kipas. Dan untuk koneksinya kita akan mulai dari DHT22. Saya sudah buatkan di sini. Pertama dari DHT22. Saya akan taruh di sini. Bisa kita lihat di sini untuk koneksinya sendiri sudah seperti ini. Pada pin DHT VCC dikoneksikan pada ESP pin ataupun 5 volt, dan data dari DHT22 dikoneksikan pada pin D15. Pin ini yang akan kita gunakan pada kode nanti. Lalu untuk GND-nya juga disambungkan pada GND1 pada bagian ini. Kita lanjut pada sensor LDR. Teruskan di sini. Ya, bisa kita lihat di sini pada sensor LDR. Oke. Pada VCC-nya disambungkan pada pin seperti biasa, dan juga untuk analog outputnya kita menggunakan pin D34, yaitu ini pin D34 yang akan kita gunakan pada kode nanti. Lalu untuk GND seperti biasanya juga disambungkan pada GND SP32. Ini merupakan dua perangkat input dari sensor ke microcontroller. Kita lanjut untuk relay modul yang pertama. Sebelum itu kita sambungkan dulu untuk LED indikatornya. Yang pertama yaitu VCC. Mohon maaf. Untuk pinnya dari ESP32 menggunakan D22 dan juga D23 untuk pin in pada relay modul. D22 untuk kipas dan juga D23 untuk lampu, relay untuk lampu. Kita lanjut di sini dari relay lampu ke ESP. Ya. Kita mulai dari VCC ke VIN untuk kedua relay, dan juga untuk GND ke ESP GND. Masih sama. Kita lanjut ke relay fan ke lampu. Yang pertama untuk relay fan ataupun relay kipas. Bisa kita lihat di sini relay fan no ataupun normally open. Kita taruh pada lampu untuk kipasnya. Lalu untuk COM-nya di sini, untuk COM-nya kita koneksikan pada LED fan. ESP pin ataupun pin 5 volt. Kita lanjut untuk lampu, untuk LED lampu di sini. Kita bisa tambah di sini. Maaf, ini sebelumnya. Pertama dari relay ke lampu dulu. Dua kali kah? Relay
relevan sudah di sini. Terus untuk relay lamp saya akan copy dari sini saja kalian semuanya, kecuali lampu dari SP2. Oke. Kita lanjut di sini, bisa kita lihat untuk relevan VCC seperti yang tadi. Ini relay lampu di sini dan juga relay fan sama ke VCC pin koneksinya, dan juga relay lamp GND sama juga ke GND 2 di sini. Kita lanjut juga pada relay lamp NO ke normally opennya ke LED lampu untuk relay lampu ini, dan juga relay fan ataupun relay kipas ini NO nya atau normally opennya ke LED fan ataupun pada bagian ini. Kita lanjut. Setelah itu kita koneksikan untuk pencatu daya ataupun mengambil listriknya, karena kita di sini simulasi kita menggunakan pin 5 volt untuk listrik bagi LED lampu ini di pin 5 volt. Oke. Untuk deklarasi untuk wiringnya sudah selesai, kita lanjut pada kode. Di sini saya akan biarkan dulu. Yang pertama kita buat yaitu pertama kita masukkan library. Di sini saya sudah masukkan untuk DHT sensor library. Lalu kita lanjutkan di sini, kita mengimportnya terlebih dahulu, include dht.h. Lalu kita tutup. Setelah itu kita deklarasikan pin di sini, yaitu pin DHT22 yang digunakan di D15, sensor LDR yang digunakan di D34, lalu relay lampu digunakan pada D23 dan relay kipas digunakan di D22. Saya sudah membuatnya di sini. Kita bisa paste di sini. Oke, sudah sesuai untuk DHT type, DHT pin. Lalu kita harus menggunakan DHT library ini untuk membuat komponen DHT seperti komponen DHT. Jadi kita deklarasikan di sini DHT. Lalu kita masukkan di sini untuk DHT pin dan juga DHT type. Seperti ini. Kita menggunakan bahasa C, jadi jangan lupa juga untuk titik komanya. Oke, sudah sesuai. Kita lanjut. Ini variabel yang akan kita gunakan pada sistem ini. Saya akan taruh di sini dan jelaskan. Yang pertama, sistem aktif dengan tipe boolean, lalu start time dengan tipe long integer, dan juga batas waktu mingguan dengan tipe juga long integer, unsigned yang artinya tidak ada nilai negatif. Kita lanjut. Sebelum void setup ini, saya akan membuat dua fungsi ini dulu. Saya taruh di bawah sini. Oke, yang pertama ini adalah fungsi lampu, kontrol lampu. Pada fungsi kontrol lampu, kita menampung dua parameter. Yang pertama suhu dan juga cahaya. Dan juga ada kita membuat variabel pada fungsi ini, yaitu string lampu, status lampu, dan juga boolean. Boolean yaitu malam. Jika cahaya lebih dari 2000 ataupun dalam perhitungan terbaliknya kurang dari 50 lux. Kita masuk pada kondisi, jika suhu lebih dari 35 ataupun panas untuk anak ayam, maka relay lampunya pada relay lampu ini akan dimatikan jadi off panas karena kondisi panas. Dan jika kondisi bernilai benar untuk malam, yaitu cahayanya lebih dari 2000 ataupun luxnya kurang dari 50, maka lampu akan otomatis menyala karena kondisi malam hari pada kondisi ini. Lalu kondisi selanjutnya, jika suhunya kurang dari 32, lampu akan menyala karena dingin. Jika lebih dari 35, lampu akan mati karena panas. Jika kurang dari 32, lampu akan menyala karena dingin. Lalu selanjutnya untuk kondisi defaultnya, lampu ini adalah off jika kondisi suhu dan suhu kurang dari dan lebih dari ini. Jadi jika kondisi suhunya rata-rata 32 sampai 35, maka lampu ini akan off karena kondisi normal. Lalu setelah itu kita membuat cetakan, yaitu lampu, status lampu di serial print line di sini. Jadi lampunya akan on ataupun off, dan juga ada keterangan panas dan juga dingin seperti ini.
panas, malam, dingin ataupun normal. Lalu untuk fungsi kontrol kipas di sini, bisa kita lihat untuk kontrol kipas hanya memuat satu parameter, yaitu suhu. Jadi jika suhunya lebih dari 35, maka kipas akan menyala. Dan juga di sini sudah diatur untuk relay fan pin-nya, relay ini diatur naik ataupun menyala, on. Dan jika tidak, maka kipas akan mati. Jika kipasnya kurang dari 35 ataupun juga kurang dari 32, tidak masuk pada kondisi di sini karena kondisi yang berbeda untuk kontrol kipas. Lalu kita lanjut di sini untuk bagian setup dan juga loopnya. Kita masuk di sini pada bagian pertama, setup. Saya akan copy ini, saya taruh di sini. Kita hapus setupnya di sini. Oke, kita mulai. Yang pertama yaitu inisialisasi serial, lalu kedua memulai DHT, yaitu sensor yang sudah kita gunakan di sini. Kita memulainya dengan DHT begin. Lalu untuk kondisi awalnya kita taruh di sini pin mode, relay lamp dan juga relay fan kita atur ke output. Jadi ini akan menjadi output bagi ESP32. Lalu pada kondisi defaultnya juga kita sudah atur menjadi low ataupun mati untuk relay lampunya. Kita membuat dari deklarasi start time ini, kita mengaturnya start time dengan milis, yaitu selama proses ini berjalan, maka variabel start time ini adalah waktu di mana sistem ini sedang berjalan. Dan juga ada print line di sini, sistem monitoring kandang ayam dimulai. Ini hanya untuk inisialisasi project, yaitu setup di sini. Kita lanjut pada looping. Kita masuk di looping sini. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini untuk void looping di sini. Jadi yang pertama adalah untuk kondisi pertama. Jika sistem aktif dan waktunya belum lebih dari, mohon maaf di sini. Oh ya. Jika sistem aktif dan waktu dari start time ini dikurangi dengan variabel start time, milis ini dikurangi dengan start time lebih dari batas waktu seminggu yang kita deklarasikan di sini, maka sistem aktif akan false. Jadi sistemnya akan mati. Dan juga digital write seperti ini. Kita lihat ini dimatikan untuk relay lampu dan juga relay kipasnya akan low. Lalu ada juga print line, sistem dimatikan otomatis setelah 1 minggu. Jadi sistem ini tidak akan bekerja setelah 1 minggu sesuai dengan batas waktu yang sudah kita deklarasikan di atas ini. Lalu tidak mereturn apa-apa. Lalu kondisi kedua yaitu adalah jika sistem aktif. Jadi jika sistem ini aktif, kita bisa lihat jika sistem aktif dengan bernilai benar. Dari sini kita membuat dua variabel. Pertama, suhu. Kita mengambil DHT ini dari DHT yang sudah kita deklarasikan di sini, yaitu DHT di sini. Kita mengambil temperaturnya dengan fungsi dari temperatur dari library DHT. Lalu kita deklarasikan juga cahaya. Kita menggunakan analog read untuk LDR pin. LDR pin yang kita gunakan yaitu 34 di sini, LDR pin. Setelah kita mengambil LDR pin juga, lihat di sini ada serial print, kita print suhu dan juga cahaya. Namun setelah kita mengambil dua nilai ini, kita lempar kedua variabel ini ke dalam fungsi kontrol lampu dan juga kontrol kipas. Setelah masuk ke kontrol kipas dan juga kontrol lampu ini, maka sistem akan mendeteksi pada kondisi if else statement di sini dan juga yang di bawah ini apakah kondisi benar, dan perilaku indikator lampu dan juga relay ini akan sesuai dengan kondisi yang sudah diterapkan. Baik, kita mulai simulasinya. Kita lihat di sini. Kita lihat untuk kondisi pertama pada kontrol lampu. Jika suhu kurang dari 32, maka lampu akan menyala di sini. Ini menyala dan juga ini juga menyala. Lalu setelah itu, jika kondisinya normal, yaitu 32 sampai 35, namun kita coba di sini untuk LDR-nya bila kita kurangi, maka lampu tetap menyala karena kondisi yaitu malam hari. Jadi untuk kondisi di kontrol lampu sudah sesuai, kita bisa kembalikan. Lalu untuk sensor di sini
Untuk kipas kita hanya mengatur jika suhu lebih dari 35, kita bisa coba di sini. Jadi bila suhu lebih dari 35 maka kipas akan menyala. Kita tunggu, baik, kipas sudah menyala dan juga indikator dari relay juga sudah menyala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Untuk simulasi ini sudah selesai. Nama saya Iski Arundaat, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Revo Langkorompit dengan NIM 230416 dari kelas 4I1 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Adenia Adiansyah dengan NIM 23024022 dari kelas 4I1 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan ini adalah sensor DHT22 yang berfungsi sebagai pengukur suhu dan kelembapan dengan minus 40 Celcius sampai dengan 80 Celcius dan mengukur kelembapan dalam rentang 0% sampai dengan 100%. Nah, di sini pada di sensor sini ada pin plus, lalu ada pin out dan pin minusnya yang akan dimasukkan di dalam USB ini, akan disambungkan. Jika tidak disambungkan secara di sini kita menggunakan pin 15, dari 15. Jika disambungkan tidak sesuai dengan pin yang ada di coding, maka akan memunculkan tulisan gagal membaca dari DHT sensor. Sedangkan jika berhasil sesuai dengan pin, maka akan memunculkan tulisan kelembapan dan suhu. Jika dia di luar jika pada kondisi di luar dia akan kelembapan akan memunculkan kelembapan rendah sekitaran 78 dan suhunya 32. Sedangkan secara tertutup seperti ini, maka kelembapannya akan naik dan suhunya akan naik. Sekian penjelasan dari saya dan teman saya. Terima kasih. Nah, pertama-tama alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu perangkat ESP32, kemudian software dari Arduino, kemudian beberapa plugin seperti plugin ESP, kemudian board DOT ESP32 DeckFit V1 yang sesuai dengan ESP yang saya gunakan, kemudian yaitu sensor Lux series MT. Nah, di sini yang pertama-tama yaitu saya menambahkan plugin pada software Arduino, yaitu untuk ESP32-nya. Kemudian pada boardnya saya memilih yaitu ini DOT ESP32 DeckFit V1 sesuai dengan SP yang saya gunakan. Kemudian untuk port ini menginstal driver dari port. Nah, itu ada di device manager. Nah, kemudian setelah menginstal beberapa plugin dan driver tersebut, di sini saya menambahkan sketch, yaitu sebuah program sederhana. Mulai dari sini yaitu void setup, kemudian serial begin, kemudian di loopingnya itu ada variabel yaitu int cahaya, kemudian nilai cahaya. Nah, di sini untuk if else-nya itu jika nilai cahaya kurang dari 1000, maka sensor itu terpapar oleh cahaya terang atau cahaya langsung. Nah, dan else-nya yaitu DW. Nah, kemudian ada delay sebanyak 500 untuk delay dari status yang akan diupload. Nah, kemudian yang berikutnya pada perangkat ESP32 dan sensor Lux. Di sini pin atau port yang saya gunakan yaitu 3V3 dan GND, kemudian D32 pada ESP. Kemudian pada sensor Lux, di sini saya menggunakan pin A0, kemudian GND dan PCC. Nah,
untuk penyambungannya yaitu 3V3 ke VCC, kemudian GND ke GND, dan D32 ke A0. Nah, jika sudah tersambung seperti ini dan sudah menyala lampu LED-nya pada sensor lux, maka perangkat berhasil terhubung. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung saja untuk upload. Sini upload ulang, untuk compiling. Nah, kemudian kita buka pada bagian serial monitor. Nah, di sini sudah terlihat ada status dari sensor lux-nya, yang dimana jika dia kurang dari 1000 maka dia akan terpapar cahaya. Namun jika dia lebih dari 1000 maka dia belum terpapar cahaya yang sangat terang atau cahaya yang jadi jika dia terpapar cahaya secara langsung atau terpapar cahaya terang, maka dia akan kurang dari 1000. Nah, namun jika tidak, dia akan lebih dari 1000, maupun itu dia terpapar cahaya seperti lampu saat ini. Namun ini karena tidak begitu dekat atau sensor berada di meja, maka dia hanya menghasilkan 2700 sampai 2800. Nah, tapi jika sensor saya tutup dengan tangan, maka dia akan naik sampai 4000. Kemudian ini berarti tambah gelap ya. Kemudian jika saya berikan cahaya secara langsung atau cahaya terang seperti ini pada sensor, saya berikan center, maka dia akan kurang dari 1000. Seperti ini, dia akan kurang dari 1000. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu untuk progres dan cara kerja dari sensor lux yang akan digunakan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan pada progres saya kali ini. Terima kasih. Oke, sudah. Yang dari PLN tolong sambung Capcom sebagai DP input. Favorit output dari lampu melalui normal open. Nah, sudah tadi orang colok sini, dan ini terang colok sini. Nah, dan akhirnya banyak jadi nggak bacolok pada ke laptop, jadi ada daya formasi alir nih 2 relay kurang. Jadi kok butuh dia 3 sampai 5 volt itu daya. Karena darah bacolok di tas jadi ke output ini dari 2 relay kurang. Jadi dia cuma tarik baterai dari laptop kan? Iya. Di bedanya kan kalau nyala charge kan kurang tuh dari daya Iya. laptop. Kalau charge kan dia ikut dari arus charge tuh. Ya, patwal yang tadi yang dia Iya. langsung baterai kan baca karena baca namanya gitu. Baru DP lampu menyala karena ya sensor kabar gitu. Bongkar lagi. Karena kita udah DP itu baca karena DP semua lebih dari 33. Tadi kok DP semua lebih dari 33 apa? Lebih dari 33 dan jadi menyala.
siang begitu. Untuk baterai lampu biar di kondisi nanti berikut semua sekolah. Tadi. Ya, perkenalkan, nama saya Evander Tristan Ango dari kelompok 5 dengan NIM 220241135. Kali ini saya akan mengkoneksikan Blink dari handphone ke Walkwi, yaitu program yang sudah kami buat untuk sistem pengontrol suhu dan lampu di kandang ayam. Nah, pertama-tama setelah tadi saya sudah buat template-nya, sekarang saya akan membuat widget untuk data stream-nya dengan menekan tanda yaitu lampu Inggris di atas. Kita tekan 2 kali. Yang pertama itu, dan sekarang kita tekan lagi. Lalu untuk widgetnya di sini belum ada, saya akan membuatnya dengan cara itu menekan tombol tambah yang ada di bawah. Di sini kita cari untuk label, yaitu label ini untuk pengontrolan suhu, kipas, dan lampu. Nah, setelah pilih label, kita rapikan. Kita pilih labelnya 3 karena akan dikoneksikan dengan suhu, kipas, dan lampu. Kedua juga kita rapikan. Cari juga label 3-nya. Berikutnya di sini karena kita akan menggunakan tombol reset, jadi di sini kita cari yang namanya switch. Lalu kita rapikan juga. Dan berikutnya kita akan memilih untuk data streamnya. Nah, kita tekan sekali untuk di labelnya dan kita pilih data stream. Di sini kita pilih suhu. Untuk menunjukkan suhu dari kandang ayam tersebut. Lalu berikutnya lampu. Di sini data streamnya kita pilih lampu juga yang sudah dibuat. Dan yang ketiga kipas. Lalu yang selanjutnya tombol reset, yaitu di switch. Berikutnya di sini kita akan menambahkan judul dan mengganti warnanya agar dapat terlihat dengan baik. Sini saya akan pilih warna biru muda, agak toska. Lalu jangan lupa untuk judulnya, yaitu suhu yang pertama. Kedua juga tambahkan judul dan ganti warnanya. Jangan lupa juga untuk fontnya agar bisa dilihat dengan baik. Jangan lupa untuk tombol resetnya, kita tambahkan juga judulnya. Nah, setelah itu kita akan mengkoneksikannya ke Walkwi.
Nah, setelah di compiling, kita refresh dulu halamannya, dan ini adalah tampilan saat sudah berhasil terhubung. Saat tombol reset kita nyalakan, lampunya dan kipasnya akan muncul off karena tombol reset dinyalakan, yaitu standby. Lalu berikutnya di sini saya mencoba untuk suhu dingin. Lampunya menyala karena suhu dingin, karena lampu itu sebagai pemanas dan kipasnya akan mati. Lalu berikutnya saya akan mencoba untuk menggantinya lagi ke suhu yang agak panas. Dan kita lihat di sini kipasnya menyala dan lampunya off. Nah, demikian untuk pengkoneksian Blink ke Woku yang sudah saya lakukan. Disampaikan, terima kasih. Untuk SP32-nya saya akan tempel di sebelah sini. Sebelah sini tepatnya. Untuk kipas di sebelah kanan sebelah situ. Untuk sensor kami biarkan di luar. Untuk sensor kami biarkan tetap di sini juga. Relay juga tetap di sini. Relay lampu juga kami biarkan bergantungan seperti ini. Yang penting bagian berbuat SP32 nya sudah terpasang. Kipas dia akan di sebelah sini. Masuk apa pas pol ya? Oh, ini. Nah, ada kan di sebelah sini loh. Oh salah kan, udah kipas sudah begini. Dalam. Ya. Tamasya nih bahkan nggak tamasya. Ada apa itu? Ya, termasuk Yang kecil kemarin mana? kecil soal sampai sini. Sini aja. Untuk yang kita menimbang kena Di sini kena menimbang nih. misalnya. Coba. Seluruh sini. Seluruh sini. Lubang tuh yang lagi sih. Lubang tuh. Lepas. Ini surprise ini. Kalau kurang tinggal di sini nih. Ntar lagi. Ya. Ada jadi begini cak. Iya no, karena semua dua di atas. Penting dulu. Ini aja. Itu masih boleh mau tarik atau nggak mau kasih begitu? Ini aja. Jangan terlalu apa ya, supaya kalau mau tarik boleh. Dan langsung masuk saja di pengujiannya. Ini saya akan mencoba untuk menjalankan program berada di luar.
Inilah program kami. Ya, baiklah, di sini sudah selesai melakukan import. Ini sudah berjalan. Untuk melihatnya, orang harus masuk di serial monitor untuk memantau. Ini sudah terhubung dengan Blink. Harusnya ini sudah terhubung dengan Blink. Karena suhu saat ini masih di bawah batas yang telah diatur di dalam program, jadi lampu belum menyala. Ada di HT22. Nah, gunanya di HT22 ini untuk menyalakan lampu dan kipas. Nah, di HT22 ini batas dari suhunya adalah minus 40 sampai 80 derajat. Nah, untuk digunakan bagaian lampu akan mati jika suhunya di atas 35 derajat dengan keterangan terlalu panas. Lalu jika normal, maka lampu akan menyala dengan keterangan normal. Dan jika di bawah 32 derajat, maka lampu akan menyala dengan keterangan dingin. Dan jika di sini ada untuk kipas, jika suhu lebih dari 35 derajat, kipas on, dan lebih dari itu dia normal. Baiklah, berikutnya yaitu untuk arus lampu dan juga guna dari sensor lux. Nah, yang pertama di sini untuk lampu kita tidak menggunakan step down, kita langsung menggunakan arus dengan positif untuk langsung ke lampu dan arus PLN. Kemudian negatifnya kita sambungkan ke normally open dan juga COM. Di sini untuk membuka dan menutup jalur arus listrik agar bisa dikontrol untuk menyalakan dan mematikan lampu. Nah, kemudian di sini disambungkan oleh VCC, GND dan juga IN untuk pergi ke 3 volt 3 untuk VCC, kemudian GND ke GND, dan yang terakhir yaitu IN ke D23. Nah, kemudian untuk sensor lux di sini VCC ke 3 volt 3, kemudian GND ke GND, kemudian AO-nya. Kemudian di sini kita set dengan ball untuk cahaya, yaitu dengan di ambang batas lebih dari 2000. Nah, jadi kalau dia lebih dari 2000 maka status akan menjadi malam atau cahaya gelap. Namun jika dia kurang dari 2000 maka cahaya terang atau menjadi siang hari. Kemudian juga ada untuk set relay pin untuk mematikan dan menyalakan relay. Seperti itu. Iya. Baiklah, di sini saya akan membahas pengapresian wiring yang telah saya buat. Untuk yang pertama, di sini kita menggunakan microcontrollernya itu SP32 dengan WiFi. Jadi SP32 ini bisa digunakan untuk sebagai pengontrol dan juga bisa mengontrol melalui WiFi menggunakan aplikasi Blink. Seperti kalian lihat, sini banyak kabel-kabel yang terhubung. Yang pertama untuk menghubungkan SP32 dengan beberapa sensor, salah satunya itu sensor DHT. Di sini saya menggunakan untuk DHT itu menggunakan pin 3 volt, baru pin DND, dan juga pin digitalnya itu menggunakan pin digital pin DT15. Jadi sini pin DT22 itu menggunakan pin D15 dari microcontroller SP32. Lalu untuk yang sensor lux juga sama dia, tetapi yang membedakan dengan DT22 itu dia menggunakan 5 volt. Karena kan jika menggunakan sama-sama 3 volt, maka dayanya akan terbagi dan akan tidak bisa mensuplai DT22 dengan bagus. Jadi di sini kita menggunakan sensor 5 volt untuk yang sensor lux. Jadi akan sensornya bisa berfungsi dengan bagus. Juga setelah sama juga menggunakan VCC dan DND yang kita sama dengan dari tempat DT22. Sini saya menggunakan beberapa, seperti saya menarik kabel dari sini, lalu saya pindahkan di tempat lain, lalu saya sambungkan ke DT22. Baru setelah dari penghubungnya untuk menyalakan lampu, ini saya menggunakan dua SP32 relay 2 channels, relay 5 volt 1 channel.
Yang relay pertama untuk menghubungkan, maksud saya relay pertama untuk menghubungkan lampu, relay kedua untuk menghubungkan dengan kipas. Untuk yang relay lampu akan terhubung dengan sensor lux, dengan ada di sini sensor lux ini dia akan terhubung dengan lampu. Jadi kalau misalkan lalu untuk bagaimana bisa lampu menyala, sini saya menggunakan kabel yang sudah saya buka. Terus ini dari indikatifnya lampu di sebelah sini saya hubungkan ke normal open dari relay pertama ini, sedangkan ini baru untuk yang membuka mengalirkan arusnya setelah dari sini saya menggunakan dari bagian arah lampu. Jadi ketika stromnya mengalir ke sini, yang bagian relay sini akan membuka jalan untuk mengalirkan listriknya keluar. Ini bagian positifnya. Jadi ketika saya cabut, lalu ini tetap saya pasangkan, tidak ada strom sama sekali. Karena kan meskipun ini dicok tetapi tidak ada sumber daya dari sini yang sebagai mengontrol dari USB controller itu, lampu tetap tidak akan menyala. Itu juga sama halnya dengan relay yang ada dengan kipas. Tetap yang berkontrol itu dari SP32 nya. Jadi meskipun mereka sudah dicolok ke listrik seperti ini, itu tetap tidak akan jadi. Dan juga untuk kipas di sini saya menggunakan 12 volt kipas, dan juga saya menggunakan power adapter 12 volt. Jadi untuk kipas itu dia menggunakan power sendiri sama juga seperti yang lampu, dikarenakan jika menggunakan power bawaan dari listrik itu relay tidak akan mampu menahan beban yang berlebihan, SP32 juga tidak akan mampu mensuplai listrik, dan itu akan mengakibatkan SP32 akan rusak dan juga relaynya keduanya akan rusak. Di sini saya menggunakan power adapter untuk pas, lampu saya menggunakan listrik dari PLN langsung seperti ini. Dan juga ini karena suhunya karena suhu sedang tidak mencapai ketentuan, jadi lampu dan kipas tidak berjalan bersama, jadi dalam pada normal. Inilah untuk pembahasan program dan pengujian ketika di bank akan dibawa oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, kita masuk pada penjelasan program. Sebelum kita masuk pada kontrol fungsi void setup dan void loop, yang pertama yang kita lihat yaitu dua fungsi sederhana, yaitu fungsi untuk menyalakan relay dan juga matikan relay. Ini fungsi untuk menyalakan ataupun mematikan relay. Setelah itu ada juga fungsi untuk kontrol kipas. Fungsi ini untuk mengontrol kipas pada suhu dengan mengambil parameter suhu, diatur bila suhu melebihi 35 derajat maka kipas akan nyala. Dan jika koneksi blink bila terkoneksi dengan blink, maka akan mengirimkan data ke blink melalui virtual pin V2 dengan pesan kipas on suhu lebih dari 35 derajat, dan kondisi lainnya matikan relay karena kondisi di bawah 35 derajat ataupun normal. Ada juga di sini untuk fungsi kontrol lampu mengambil dua parameter, yaitu suhu dan juga cahaya, dan juga kita mendeklarasikan satu variabel baru yaitu malam, di mana cahaya lebih dari 2000. Ini merupakan perhitungan terbalik menggunakan sensor lux. Kita masuk pada kondisi pertama. Di sini kita mengambil variabel malam. Jika malam, maka kita melakukan validasi kembali. Jika suhunya lebih dari 35 derajat, matikan lampu karena terlalu panas. Dan jika lain, karena ini masih malam, maka lampu akan tetap menyala karena kondisi normal, dan juga kondisi hari saat ini sedang malam. Kita masuk pada kondisi kedua, yaitu jika suhu kurang dari 32 derajat pada kontrol lampu. Jika suhu kurang dari 32 derajat pada kontrol lampu, maka status lampu akan menyala karena dingin. Dan jika lainnya, lampu mati dengan suhu normal. Setelah itu, setelah melakukan validasi, mengirim data ke blink. Di sini kita melakukan validasinya. Jika blink terkoneksi, mengirim data ke virtual pin V1 dengan pesan lampu, mengambil status lampu juga dengan kondisinya diatur di sini. Bila malam hari dan bernilai benar, melakukan boolean, maka akan mendapatkan pesan malam hari, atau bila salah maka mendapatkan pesan siang hari. Kita lanjut pada void setup dulu. Pada void setup kita melakukan
deserialisasi begin untuk ESP32 sendiri, lalu kita melakukan print line untuk debugging pada sistem offline kita, pada editor kita. Lalu kita mendeklarasikan bahwa relay lampu dan juga relay kipas sebagai output. Setelah itu kita mengecek validasinya di sini. Jika relay aktif low, maka lampu dan juga relay lampu dan juga relay kipas akan dinyalakan. Dan jika lainnya akan dimatikan. Bisa lihat di sini. Setelah kita melakukan validasi ini, kita memulai untuk sensor DHT22, melakukan DHT begin, lalu melakukan print line juga untuk debugging. Setelah itu kita menghubungkan WiFi dengan Blink dengan fungsi tersebut di sini, WiFi begin. Setelah terkoneksi dengan WiFi, bila tidak terkoneksi dengan WiFi, kita melakukan looping untuk memvalidasi apakah WiFi terkoneksi atau tidak pada bagian while looping sini. Setelah itu, jika WiFi terkoneksi, maka akan print line juga terhubung ke WiFi dengan IP address di print di sini. Setelah terkoneksi dengan WiFi, kita koneksi ke Blink, melakukan Blink config, mengambil variabel out yang sudah kita deklarasikan di atas setelah ini. Setelah itu kita membuat sebuah variabel boolean dengan namanya connected, diambil dari Blink connect. Artinya bila Blink terkoneksi maka akan tersimpan pada variabel connected ini dengan tipe boolean. Lalu jika kita melakukan validasi kembali, jika terkoneksi dengan Blink maka akan print line untuk debugging, terhubung ke Blink, dan jika gagal, bisa lihat di sini gagal terhubung ke Blink, melanjutkan dalam mode offline. Dan jika gagal lainnya juga tidak termasuk pada if connected di sini, maka akan tertimbul pesan gagal terhubung ke WiFi, melanjutkan dalam mode offline. Setelah itu kita mendeklarasikan start time dengan milis, fungsi langsung dari C++, lalu juga melakukan debugging, print line untuk debugging. Setup selesai. Setelah melakukan setup, kita membuat loop. Jika status WiFi terkoneksi dan jika Blink terkoneksi, kita menjalankan perintah blink.run, yaitu menjalankan Blink. Dan jika lainnya, kita melakukan perulangan untuk mengkoneksikan kembali pada Blink. Bisa kita lihat di sini dengan milis last reconnect attempt 30.000. Kita mengambilnya juga dari waktu. Setelah itu kita melakukan debugging, dan jika terkoneksi kita langsung masuk pada serial print line di sini, kembali terhubung kembali ke Blink. Ini bila kita menyalakan sistem namun WiFi baru terkoneksi. Setelah itu kita mengecek jika sistem aktif atau tidak. Jika sistem aktif, kita melakukan validasi di sini dengan batas waktunya. Bila batas waktu sudah melewati batas waktu per minggu yang kita deklarasikan di atas pada variabel di atas ini, bisa kita lihat sini, ini batas waktu per minggu dan juga sistem aktif dan lainnya. Bila batas waktu terpenuhi, maka sistem aktif akan false, lalu relay dimatikan, kedua relay dimatikan. Dan pada Blink juga dikirim pesan bahwa lampu off, kipas off, batas waktu, karena telah melewati batas waktu. Setelah itu kita update switch yaitu tombol yang kita melakukan untuk pengontrolan sistem ini menjadi 1 ataupun true, maka sistem ini akan dimatikan. Setelah itu kita mereturn tidak ada nilai apapun, karena ini merupakan hal yang kita kontrol melalui Blink. Selanjutnya kita masuk pada validasi bahwa sistem aktif. Jika sistemnya aktif, kita mengambil suhu dan juga cahaya, diambil dari DHT dan juga analog read dari LDR pin yang sudah kita deklarasikan di bagian atas. Pada bagian ini. Bila sudah selesai, kita masuk di sini untuk validasi suhu. Jika suhunya bukan isnan ataupun not a number, maka kita akan tertulis ini gagal membaca suhu dari sensor DHT dengan returnnya juga kosong, tidak di return apa-apa. Bila tidak terjadi error pada suhu, maka langsung tampilkan info sensor di sini untuk suhu dan cahaya pada serial print kita untuk melakukan debugging pada editor kita. Di sini kita bisa lihat juga tambahan info untuk debugging. Jika force evaluation, kita evaluasi paksa untuk restart dengan force evaluation start menjadi false. Setelah itu kita melakukan print line dengan kosong, ini hanya untuk membuat baris baru pada konsol kita, pada editor kita. Setelah kita melakukan ini semua, kita melakukan juga validasi ke Blink connected. Jika Blink terkoneksi, kita kirim ke virtual pin 0, kita kirim suhunya. Dan pada void loop ini juga kita memanggil fungsi yang sudah kita jelaskan pertama tadi, yaitu kontrol lampu dan kontrol kipas. Kita melempar dua parameter di situ, yaitu suhu dan cahaya. Pada kontrol kipas kita melempar
kita melempar parameter yaitu suhu. Ini jika sistem aktif, kita masuk pada sistem aktif di sini. Dan jika lainnya, maka matikan relay, kita matikan relay lampu dan juga relay kipas. Mungkin hanya itu saja penjelasan untuk kodenya. Kita lanjut pada bagian berikut. Sudah. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tentang link. Yang pertama yaitu kami memakai 4 data stream, yaitu untuk data stream pertama suhu, yang kedua lampu, yang ketiga kipas, dan yang terakhir itu tombol reset. Nah, untuk suhunya kita memakai pin 0 dengan tipe data double dan dengan units Celsius. Yang kedua yaitu untuk lampu dengan pin V1, tipe datanya string. Yang ketiga juga untuk kipas, pinnya V2 dengan tipe data string juga. Lalu yang terakhir yaitu tombol reset dengan pin V3, tipe datanya integer. Nah, untuk min dan mixnya kita memakai 0 dan 1. Dan berikutnya untuk web dashboardnya, di sini kami menggunakan untuk suhunya kita memakai label, kipas dan lampunya kita juga memakai label. Lalu untuk tombol resetnya kita pakai switch. Dan untuk pengkoneksian link yang dari HP juga sudah tersambung dari web. Sekian video presentasi kami. Saya mengucapkan terima kasih.